Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan pagi kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan pada pagi hari ini kami juga boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan kami siap melakukan aktivitas kami. Namun sebelum itu kami rindu untuk mendengarkan akan sedikit firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, sehingga dengan firman Tuhan ini dapat kuatkan iman percaya kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu disiapkan untuk panggilan besar. Ayat inti sebenarnya kalau saya di sini mau bawakan di Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keenam. Namun di sini kita akan melihat di ayat intinya itu terdapat di Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya, kalau kita melihat ini cerita sebagaimana Musa ketika dia berada di padang gurun, ya, ketika dia sedang menggembalakan ternak-ternaknya. Musa adalah seorang mantan pangeran Mesir, telah hidup selama puluhan tahun sebagai gembala di Midian. Hidupnya tampak sederhana dan jauh dari panggung kepemimpinan. Tetapi justru di padang gurun ketika ia tidak lagi merasa kuat, Tuhan apa? Di sana Tuhan memilihnya. Dalam Keluaran 3, Musa melihat semak yang terbakar, ya, yang tidak hangus. Ini bukan peristiwa biasa, ya. Semak ini adalah alat Tuhan untuk apa? Untuk menarik perhatian dari Musa. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan juga Allah Yakub. Tuhan menyatakan bahwa Dia telah melihat penderitaan umatnya yang memanggil Musa dan memanggil Musa untuk menjadi pembebas mereka. Ya, jadi sini Tuhan peka terhadap apa? Terhadap umatnya yang telah mereka dibudak, ya, dibudak selama bertahun-tahun, sehingga apa? Tuhan memilih Musa untuk sebagai apa? Pemimpin untuk membebaskan umat Tuhan. Musa butuh 80 tahun sebelum dianggap siap oleh Tuhan. Waktu yang sangat panjang menurut standar manusia, tetapi sempurna di mata Allah. Tuhan tidak terburu-buru, Ia sabar membentuk karakter iman dan kerendahan hati Musa sebelum mempercayakan tugas besar kepadanya. Nah, ini juga menjadi suatu landasan, ya, yang penting bagi kita. Tuhan mempersiapkan Musa ini selama apa? Selama 80 tahun, ya. 80 tahun lamanya dia mempersiap. Sehingga apa? Musa ini bisa dipakai untuk apa? Sebagai hal yang mulia atau mungkin tugas yang mulia yang diberikan oleh Tuhan, ya. Nah, contoh nyata, bayangkan seorang yang sudah lama bekerja di tempat kecil, merasa tidak dihargai dan tidak berkembang. Tapi selama itu Dia mau belajar, ya. Dia belajar dari kesabaran, kejujuran, bahkan dengan ketekunan. Suatu hari ia dipercaya memimpin proyek besar karena semua kualitas yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Ya, bayangkan orang yang awalnya dianggap rendah, tetapi ketika dia mau belajar, dia mau bersabar, akhirnya apa? Dia bisa mendapatkan suatu proyek yang besar. Akibat apa? Dari ketekunannya, dari kesabarannya. Nah, sama seperti Musa juga, ya. Dia dengan kesabaran Tuhan mempersiapkan dia pelan-pelan sehingga apa? Dia pantas atau dia sudah siap untuk memenuhi panggilan dari Tuhan. Nah, yang menjadi aplikasinya itu mungkin kita merasa hidup kita bisa biasa saja atau bahkan terasa tertunda. Kita tidak melihat keajaiban atau kemajuan berarti seperti Musa di padang gurun. Tapi justru di saat seperti itulah Tuhan sedang mempersiapkan saya dan saudara. Jangan meremehkan proses. Perhatikan semak terbakar dalam hidup Anda. Momen-momen ketika Tuhan sedang menarik perhatian Anda untuk berbicara. Jadi apa? Mari kita melihat momen-momen terpenting atau mungkin ada panggilan-panggilan Tuhan kepada kita, tapi seringkali kita yang tidak mendengar panggilan Tuhan atau tidak mendengar suara Tuhan. Nah, untuk itulah mengajarkan kita lebih peka lagi terhadap suara Tuhan. Nah, yang menjadi kesimpulannya itu Tuhan tidak pernah terburu-buru tetapi selalu tepat waktu. Ia memakai masa penantian sebagai alat pembentukan seperti Musa. Kita mungkin tidak sadar bahwa masa sekarang adalah bagian dari persiapan untuk tugas yang besar yang Tuhan rancangkan. Mari kita belajar peka terhadap suaranya dan bersedia menjawab ketika Ia memanggil, inilah
aku, ya. Menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, ya, sebagaimana halnya Musa. Tuhan mempersiapkan dia, dan ketika dia sudah siap, barulah Tuhan memakainya untuk panggilan tugas yang besar. Demikian juga dengan kita, jangan pernah merasa diri kita lemah, jangan pernah merasa diri kita tidak berarti, tapi apa? Disitulah kita mulai belajar, ya, dan terus belajar, sehingga apa? Ketika kita sudah siap, mari kita juga harus apa? Harus peka terhadap suara Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjalani misi yang begitu besar, maka kita sudah siap. Sama seperti Musa, untuk apa? Ketika Tuhan memanggil, dia mengangkat, mari inilah aku, jadi utuslah aku, ya. Biarlah dengan firman Tuhan kita pada kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.